Halo, selamat datang di kelas C# Fundamental. Nama saya Erik Kurniawan dari Cloudemia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas chapter yang ke-6 dari kelas C# Fundamental, yaitu tentang penggunaan metode di C#. Adapun agenda yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama method signature, diikuti dengan tipe-tipe parameter yaitu value, ref, dan out, diteruskan dengan static method, dan terakhir kita akan membahas tentang overloading methods. Yang pertama kita akan membahas tentang methods. Methods adalah blok kode yang punya nama. Blok kode tersebut dapat dieksekusi dengan cara memanggil nama methodsnya. Methods terdiri dari methods header dan methods body. Bagian methods header terdiri dari nilai kembalian atau return value, kemudian nama methods, dan parameter. Sedangkan methods body terdiri dari urutan kode yang akan kita eksekusi, kemudian local variable, flow control, dan method invocation. Pada C# terdapat dua jenis methods, yaitu yang pertama adalah metode yang mengembalikan nilai atau punya return value. Metode yang mengembalikan nilai, kembaliannya harus sama dengan tipe pada metode header. Misalnya di sini, tipe pada metodenya adalah integer, maka kembalian nilai dari metode tersebut juga harus berupa integer. Kemudian jenis yang kedua adalah metode yang tidak mengembalikan nilai atau void. Di sini dicontohkan penulisannya menggunakan keyword void. Invoke method atau cara memanggil methods. Cara untuk memanggil methods yang sudah kita buat adalah dengan menyebutkan nama methodenya. Kemudian tidak lupa kita juga harus mengisikan parameter yang terdapat pada metode tersebut. Untuk parameter, jumlah dan tipe data harus sama dengan deklarasi di metode header. Misalnya di sini kita tuliskan void cetak tanggal. Nah, cara memanggilnya kita tinggal menyebutkan nama dari metode tersebut, yaitu cetak tanggal. Local variable. Local variable adalah variabel yang didefinisikan di dalam methods body. Jadi, hanya dapat diakses dari dalam methods body tersebut. Contohnya di sini, kita punya methods namanya tambah. Nah, di sini hasil bilangan 1 dan bilangan 2 adalah local variable pada methods tambah. Input parameter. Methods dapat memiliki parameter atau tidak punya parameter. Parameter sendiri adalah variabel yang digunakan untuk pass data ke dalam methods. Misalnya di sini, kita membuat satu methods yang namanya print_sum. Nah, di sini terdapat dua parameter. Yang pertama, parameter X tipenya integer dan Y tipenya float. Kita juga dapat membuat methods yang tidak memiliki parameter sama sekali. Jika kita menggunakan parameter dalam methods, jangan lupa untuk menuliskan atau mengisikan nilai dari parameter tersebut ketika kita memanggil methodenya. Untuk memperjelas penggunaan methods, kita akan membuat demo programnya. Yang akan kita bahas di sini adalah methods yang mengembalikan nilai dan tidak atau void. Pertama, kita akan buka Visual Studio, kemudian kita buat console application baru. Kita beri nama latihan metode 1. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat metode yang tidak mengembalikan nilai atau void. Kita beri nama hello. Kita tidak memberikan parameter yang pertama. Parameternya adalah kosong. Kemudian kita tampilkan hello world. Metode hello world di atas tidak mempunyai nilai kembalian karena tipenya void. Cara untuk memanggil metodenya, kita buat dulu objek dari kelas program karena metode hello world terdapat di dalam kelas program. Jadi kita harus bikin objek dari kelas program dulu. Kita buat objek atau instance kelas dari program, kemudian baru kita bisa invoke atau kita panggil metodenya. Panggil methods kita hanya menyebutkan nama methods yang sudah kita buat. Kemudian bisa kita jalankan. Nah, hasilnya hello world. Kemudian saya akan tambahkan sebuah metode lagi yang sama, tidak mengembalikan nilai, void. Hanya di sini kita akan menambahkan parameter ke dalam metodenya.
misalnya info buku. Kemudian parameter yang pertama string judul, yang kedua string pengarang. Kemudian di sini console writeLine judul. Ini adalah lokal variabel di dalam metode judul. Pengarang juga adalah lokal variabel di dalam metode info buku. Nah, cara untuk memanggil metode info buku sama seperti yang sebelumnya. Kita tinggal panggil info buku. Nah, jangan lupa kita tambahkan parameter. Karena kita menambahkan atau pada metode signature-nya kita sudah menuliskan dua parameter yang tipenya adalah string, yaitu judul dan pengarangnya. Misalnya judul ASP.NET, pengarangnya Erik. Jika kita tampilkan, nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan metode yang tidak mengembalikan nilai. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan metode yang mengembalikan nilai. Misalnya di sini kita buat metode tambah, mengembalikan nilai integer. Di sini return value-nya adalah integer. Kemudian kita beri parameter bilangan 1 dan integer bilangan 2. Nah, jika metode ini mengembalikan nilai, berarti kita harus menggunakan keyword return untuk mengembalikan nilainya. Nah, nilai yang kita kembalikan itu harus sama dengan metode signature-nya di sini. Jadi tipe dari metode-nya ini adalah integer. Berarti kita juga harus mengembalikan nilai yang tipenya integer. Bilangan 1 plus bilangan 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba panggil metode-nya. Sama seperti yang void tadi, cara panggilnya. Cuman, karena ini mengembalikan nilai, berarti kita bisa tampung ke dalam variabel dahulu. Nah, kemudian kita panggil, kita tampung dalam variabel hasil. Di situ bilangan 1 dan bilangan 2. Nah, bilangan 1, bilangan 2 kita langsung isikan saja 12 dan 24. Kemudian kita bisa tampilkan hasilnya. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 36. Kemudian, contoh yang lain. Misal kita juga bisa menambahkan metode yang mengembalikan nilai bertipe double. Misalnya luas segitiga. Ada double, alas, dan double tinggi. Kita bisa membuat lokal variabel di dalam metode. Double hasil sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Kemudian kita return hasilnya. Nah, jangan lupa tipenya double. Berarti kita juga return nilai yang tipenya double. Untuk memanggil metode tersebut di atas, misal kita buat inputan, kita minta inputan dari user, masukkan alas, kita simpan ke dalam variabel alas, console readLine, kemudian console write, kita minta masukkan tinggi, double tinggi sama dengan convert to integer to double. Maaf, salah. Console readLine. Kemudian kita masukkan hasilnya di variabel hasil. Nah, kita panggil metodenya. Luas segitiga. Parameter pertama adalah alas.
parameter kedua adalah tinggi. Nah, nilainya kita ambil dari inputan user. Kemudian kita akan tampilkan hasilnya. Luas, hasil, convert ke string. Kemudian kita bisa tampilkan. Nah, di sini kita masukkan alas, kemudian masukkan tinggi. Nah, luasnya di situ 72. Itu adalah sampel penggunaan methods yang mengembalikan nilai atau punya return value. Jenis parameter. Pada C# terdapat 3 jenis methods parameter yang dapat digunakan. Yang pertama adalah value parameter. Value parameter merupakan default parameter pada C#. Jadi jika kita tidak mendefinisikan ref secara eksplisit, maka otomatis parameter tersebut adalah tipenya by value. Jika kita menggunakan value parameter, maka kita mengcopy nilai parameter dari metode pemanggil. Jenis yang kedua adalah reference parameter, atau kita biasa juga sebut sebagai in-out parameter. Dengan menggunakan reference parameter, maka metode parameter itu mereferensi ke variabel pada metode pemanggil. Jadi, jika nilai parameternya diubah pada methods, maka nilai variabel pada metode pemanggil juga ikut berubah, karena referensi tadi ya. Nah, kemudian cara untuk mendeklarasikan reference parameter, kita harus menuliskan keyword ref pada metode dan metode pemanggilnya. Jenis parameter yang ketiga adalah output parameter. Untuk menggunakan output parameter, kita harus menuliskan keyword out di methods dan di metode pemanggilnya. Output parameter adalah cara lain untuk mengembalikan nilai pada metode selain menggunakan keyword return. Jadi jika kita ingin mengembalikan nilai lain selain nilai yang kita kembalikan menggunakan return. Parameter pada metode pemanggil ini harus berupa variabel. Agar memperjelas penggunaan ketiga tipe parameter tersebut, value, ref, dan out parameter, maka kita akan langsung membuat demo programnya. Pertama kita buka Visual Studio, kemudian kita buat project baru, kita beri nama latihan methods 2. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah methods yang mengembalikan nilai, kita beri nama kali. Di sini ada 2 parameter, bilangan 1 dan bilangan 2. Pertama, kita akan membahas tentang methods by value. Jadi, jika kita tidak menuliskan secara eksplisit di sini, ref, berarti di sini otomatis defaultnya adalah methods by value. Kita akan buat jar hasil sama dengan bilangan 1 dikali dengan bilangan 2. Kemudian, di sini kita akan modifikasi parameter bilangan. Yang pertama, bilangan 1 plus sama dengan 2. Yang kedua, bilangan 2 kali sama dengan 2. Jadi, kita berusaha untuk memodifikasi parameternya di methods. Return hasil. Kemudian kita akan memanggil methods yang sudah kita buat sebelumnya. Kita buat objek program, bikin instance class dari kelas program, karena metode sekali yang kita buat adalah di dalam kelas program. Kemudian kita deklarasikan variabel, bilangan 1 sama dengan 12, bilangan 2 sama dengan 14. Kemudian kita akan panggil metodenya. Nah, kita masukkan ke dalam variabel dulu. Hasil sama dengan di sini bilangan 1 dan bilangan 2. Selanjutnya kita akan coba tampilkan apakah bilangan 1 pada metode pemanggil, variabel bilangan 1 pada metode pemanggil, nilainya berubah ketika kita modifikasi parameter bilangan dan bilangan 2. Kemudian console
right line, bilangan 2. Lupa, ini juga untuk menampilkan hasil. Ya, sekarang kita jalankan. Kita lihat, setelah metode sekali dipanggil, maka bilangan 1 dan bilangan 2, variabel bilangan 1 dan bilangan 2 di metode pemanggil tetap nilainya 12. Padahal di sini kita sudah coba untuk memodifikasinya. Jadi di parameternya kita tambahkan dengan 2, bilangan 1 dan bilangan 2 kita kalikan dengan 2. Nah, karena ini metode by value, maka ketika kita memodifikasi parameter di sini tidak berpengaruh di variabel yang ada di sini, di metode pemanggil. Itu karena kita menggunakan metode by value. Oke, setelah ini kita akan membuat parameter yang by reference, menggunakan reference keyword. Kita buat lagi satu metode baru, kita beri nama tambah. Kemudian di sini kita jangan lupa memberikan keyword ref. Itu tandanya bahwa parameter ini adalah parameter by reference. Bilangan 1, kemudian ref integer bilangan 2. Jadi kedua parameter di dalam metode tambah itu by reference karena ada keyword reference. Kemudian di sini kita coba modifikasi bilangan 1, kita plus sama dengan 2, dan bilangan 2 kita kali sama dengan 2. Kemudian kita return hasil. Ya, sekarang kita akan coba akses. Kita kasih comment di program yang sebelumnya, kemudian kita buat integer hasil sama dengan objek program tambah. Nah, di sini kita masukkan bilangan 1 dan bilangan 2. Tapi karena di metode kita sudah definisikan by reference, maka di sini juga harus kita tambahkan keyword reference. Reference bilangan 1, reference bilangan 2. Jadi pengiriman nilai di sini adalah by reference. Parameter pada metode akan mereferensi ke variabel pemanggil di sini. Oke, coba kita jalankan konsol right line. Kita cetak dulu hasil. Kemudian kita cetak juga dua variabel pada metode pemanggil, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2. Kita cek apakah nilainya berubah setelah kita modifikasi di metode. Bil 1. Kemudian di sini console right line bilangan 2. Kemudian kita coba compile, kemudian jalankan. Nah, di situ terlihat bahwa bilangan 1 berubah menjadi 14 dan bilangan 2 berubah menjadi 28 setelah metode tambah dipanggil. Ini menunjukkan bahwa perubahan yang kita lakukan di metode tambah akan menyebabkan perubahan di variabel pada metode pemanggil. Karena di sini menggunakan by reference ya. Jadi mereferensi ke variabel pemanggil. Parameter di sini mereferensi ke variabel pemanggil. Nah, itu bedanya menggunakan parameter by value dan by reference. Yang terakhir kita akan membuat sebuah metode yang mempunyai parameter out. Misalnya nama metodenya adalah kurang. Kita deklarasikan dua variabel, bilangan 1, integer bilangan 2, dan satu parameter lagi, tipenya string misalnya, kemudian namanya tipe, ini bertipe out parameter.
Nah, biasanya out parameter ini digunakan jika kita ingin mengembalikan nilai selain nilai yang kita kembalikan menggunakan return. Integer hasil, kita akan buat di sini hasil sama dengan bilangan 1 min bilangan 2. Kemudian di sini ada pengecekan untuk mengembalikan nilai string dari out parameternya, jadi mengembalikan tipe ke metode pemanggil. Jadi di sini kita cek dulu, misal jika hasilnya lebih kecil 0, maka tipenya bilangan negatif. Else, tipe sama dengan bilangan positif. Nah, tipe akan secara otomatis dikembalikan ke variabel di metode pemanggilnya. Jangan lupa di sini kita return juga hasil. Jika kita perhatikan, metode kurang ini mengembalikan tidak hanya hasil, tapi juga mengembalikan variabel tipe. Nah, ini adalah guna dari out parameter. Coba kita akan buat untuk memanggil metode tersebut. Jangan lupa, di sini kita juga harus mendefinisikan variabel, mendeklarasikan variabel tipe untuk tempat dari out parameter yang dikirimkan dari methods. Kemudian kita akan buat juga integer hasil seperti biasa sama dengan objek program kurang. Di sini bilangan 1, bilangan 2, dan out. Nah, ini keywordnya harus kita tuliskan tipe. Nah, tipe di sini harus berupa variabel. Jadi kita harus mendeklarasikan variabelnya. Nah, ini digunakan untuk menampung nilai yang dikembalikan dari metode nanti. Kemudian kita akan tampilkan hasilnya. Selain mengembalikan hasil, metode kurang juga mengembalikan variabel tipe, nilai dari variabel tipe. Nah, coba kita tampilkan nilai dari variabel tipe. Tipe di sini. Oke, kita tampilkan tipe. Oke, sekarang kita jalankan programnya. Nah, di situ tipenya juga dikembalikan. Hasilnya adalah bilangan negatif. Karena bilangan 1 min bilangan 2 menghasilkan minus 2. Nah, itu adalah guna dari out parameter. Static method. Static method adalah metode yang dapat diakses tanpa kita harus membuat insan kelas atau objeknya terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita lakukan pada contoh-contoh sebelumnya, kita harus membuat objek atau insan kelas terlebih dahulu untuk mengakses metode yang kita buat. Static method juga dapat diakses oleh semua insan kelas atau objek. Static method juga tidak dapat diakses oleh variabel atau metode yang non-static. Untuk memperjelas penggunaan static method, maka kita akan langsung membuat demo programnya. Seperti biasa, kita buka Visual Studio, kemudian kita buat project baru. Pilih console application, beri nama static method. Nah, kemudian untuk mencoba membuat static method, kita akan membuat sebuah kelas baru. Nah, di sini kita buat kelas, kita beri nama kelas kucing. Kita tambahkan. Kemudian di sini kita akan deklarasikan static variable dengan nama instan. Kemudian kita akan membuat sebuah konstruktor baru, kucing. Nah, pada konstruktor ini kita akan tambah instannya. Jadi kalau kita membuat objek dari kelas kucing, maka secara otomatis instan akan bertambah.
Kemudian di sini public static banyak kucing. Nah, metode ini kita gunakan untuk mengetahui banyaknya objek kucing yang diciptakan. Di sini console writeLine static void. Banyak kucing instan. Nah, jika kita mengakses variabel yang static, kita juga harus menggunakan metode yang static. Nah, setelah itu kita kembali ke program.cs untuk mengakses kelas yang sudah kita buat. Misal kita membuat kucing baru, misalnya kita beri nama Cathy, new kucing. Nah, sekarang kita bisa mengakses metode banyak kucing tanpa harus membuat insan kelasnya. Nah, kita tes. Kita masukkan ke dalam kita langsung aja ya panggil objek kucing titik banyak kucing. Nah, di sini kita tidak perlu membuat insan kelas dari kucing. Kita langsung memanggil metode banyak kucing. Metode banyak kucing kita deklarasikan static. Kemudian di sini kita buat lagi kucing-kucing yang lain. Kucing lagi Cathy 3 sama dengan new kucing. Kemudian kita akan panggil lagi metode static yang sudah kita buat. Nah, jika kita tampilkan, nah di situ bisa dideteksi banyak kucing yang kita buat, banyak objek kucing yang sudah kita buat. Yang pertama di sini jumlahnya 1, yang kedua jumlahnya 2. Nah, itu adalah contoh penggunaan static method. Untuk mengaksesnya kita tidak perlu membuat instance class. Overloading method. Method dalam sebuah kelas dapat memiliki nama yang sama atau kita dapat mengoverload method tersebut. Tapi syaratnya tipe data pada parameter atau jumlah parameter pada method tersebut harus berbeda. Misalnya seperti contoh di bawah, kita mempunyai methods dengan nama myMethods. Di sini kita mempunyai sebuah parameter yang tipenya integer, namanya P1. Nah, kita dapat mengoverload methods myMethods dengan membuat methods dengan nama yang sama. Tapi parameternya harus tipenya berbeda atau jumlahnya berbeda. Nah, di sini kita lihat yang kedua jumlahnya dua parameter ya. 2 parameter tipenya integer juga. Kemudian kita overload lagi dengan metode yang sama, dengan parameter yang jumlahnya sama, hanya tipenya berbeda. Sekarang di sini parameter pertama integer P1, parameter yang kedua string S1. Nah, ini beda tipe data. Itu yang dimaksud dengan overloading method. Agar lebih jelas untuk penggunaan overloading methods, maka kita akan segera membuat demo programnya. Baik, kita buka Visual Studio, kemudian kita buat project baru. Console application, kita beri nama overloading method. Kemudian di sini kita akan membuat beberapa methods dengan nama yang sama. Hello console writeLine hello. Kemudian metode hello bisa kita overload dengan metode yang lain dengan nama yang sama. Hanya parameternya harus berbeda. Misal di sini diberi pesan. Kita bisa mengoverload lagi metode tersebut, metode hello. Namanya sama. Sekarang ada 2 parameter di sini. Nah, yang membedakan antara hello
kedua dengan hello ketiga, parameternya jumlahnya berbeda. Yang di sini 1, di sini 2 parameter. Kita bisa membuat metode lagi. Hello. Parameternya 1, hanya tipe parameternya berbeda. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita buat 4 parameter yang namanya sama persis, hanya parameternya saja yang berbeda. Bisa berbeda tipe datanya atau jumlah parameternya. Sekarang kita akan coba panggil. Kita buat instance class dari program. Kita akan tampilkan program hello. Kemudian yang kedua, hello hanya menggunakan satu parameter. Yang tipenya adalah string. Kemudian metode yang ketiga, hello juga, menggunakan 2 parameter. Tipenya sama-sama string. Kemudian yang keempat, kita juga memanggil metode hello, hanya di sini tipenya integer, 1 parameter yang bertipe integer. Nah, jika kita jalankan, nah, bisa ditampilkan semua. Jadi itu yang namanya overload method, overloading methods. Kita bisa membuat methods dengan nama yang sama, hanya tipe data di parameternya atau jumlah parameternya harus berbeda. Oke, sekian video tutorial dari saya. Terima kasih. Kita akan bertemu di video tutorial selanjutnya.